Bangun pagi berolahraga, goes sepeda hingga ke taman kota. Walau kita belum bisa berjumpa, namun hati akan selalu bersama. Siap! Hai teman-teman, kembali lagi bertemu dengan saya Rian Boltok, masih dalam konsep yang sama, yaitu pembelajaran ilmu ekonomi. Di mana dalam video kali ini saya akan berbagi pengetahuan mengenai permintaan dan penawaran uang. Nah, sebelum teman-teman menonton video ini, teman-teman harus subscribe terlebih dahulu channel ini ya. Dukung terus channel ini agar menjadi channel nomor 1 mengenai pembelajaran ilmu ekonomi. Baik teman-teman, terima kasih. Selamat menonton. Baik teman-teman, saya akan mulai dari teori permintaan uang ya. Menurut teori Keynes ada 3 motif permintaan uang ya. Motif yang pertama itu adalah motif transaksi, di mana masyarakat memegang uang dengan tujuan untuk mempermudah kegiatan transaksi sehari-hari. Contohnya kalau kita ingin membeli pensil di koperasi, maka bayarannya harus menggunakan uang tunai atau uang cash. Berarti dalam hal ini ya, uang itu digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ya, motif transaksi. Kemudian yang kedua adalah motif berjaga-jaga ya, dimana uang untuk persiapan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak terduga. Misalnya ketika kita sakit, maka kita harus sediakan uang untuk berobat. Jadi uang itu kita pegang untuk hal-hal yang bersifat insidental, itu dia ya. Misalkan contoh seperti ini lagi, kamu hari ini pergi ke sekolah, diberi orang tua uang jajan sebesar 50.000, kemudian ditambahkan lagi 20.000 karena kamu harus les tambahan di sekolah. Artinya orang tua memberikan uang tambahan tujuannya adalah untuk berjaga-jaga, siapa tahu kamu lapar, sehingga kamu bisa menggunakan uang yang 20.000 tadi untuk membeli konsumsi. Itu dia, gampang ya. Kemudian yang selanjutnya adalah motif spekulasi. Nah, di mana uang itu digunakan untuk mencari keuntungan ya. Ya, misalkan kita membeli emas saat harga emas sedang rendah dan menjualnya kembali saat harga emas tersebut naik. Jadi motif spekulasi ini, uang itu tujuannya untuk mencari keuntungan. Nah, itulah dia teori permintaan uang menurut Keynes. Oke, gampang. Kemudian ini kurva permintaan uang ya. Nah, hal yang mempengaruhi permintaan uang itu adalah biaya penyimpanan uang yang ditentukan oleh tingkat bunga. Artinya permintaan uang ini dipengaruhi oleh tingkat bunga. Nah, jadi antara permintaan uang dan tingkat bunga itu berbanding terbalik ya. Nah, sehingga kalau kita gambarkan kurvanya ya. Nah, ini tingkat bunga real, ini kuantitas uang real ya. Ini bunga, ini permintaan uangnya. Nah, ini kurvanya. Jadi kurvanya seperti kurva demand ya. Nah, dalam permintaan penawaran ini seperti kurva demand. Nah, ini dia ya, permintaan uang MD. Saya lambangkan dengan MD, permintaan uang. M itu money, D itu demand ya, permintaan uang. Jadi ketika tingkat bunga naik, maka permintaan uangnya akan turun. Ketika tingkat bunganya turun, maka permintaan uangnya akan naik. Nah, dia berslope negatif ya. Karena jika tingkat bunga meningkat, permintaan uang turun dan sebaliknya. Yaitu berlaku dalam ceteris paribus. Oke, gampang ya kurvanya ya, seperti kurva demand. Nah, selanjutnya pergeseran kurva permintaan uang ya. Mula-mula kurvanya dari MD1 dia bergeser ke MD2. Berarti dari MD1 bergeser ke MD2, maka kurva permintaan bergeser ke kanan disebabkan oleh meningkatnya pendapatan nasional. Nah, apabila dari MD1 bergeser ke MD3, berarti kurva permintaannya bergeser ke kiri disebabkan oleh menurunnya pendapatan nasional. Nah, itulah tadi pergeseran kurva permintaan ya, yang dipengaruhi oleh naik turunnya pendapatan nasional. Oke, gampang ya. Nah, selanjutnya faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Yang pertama selera masyarakat, kemudian kekayaan masyarakat, tersedianya fasilitas kredit seperti kartu kredit dan pembayaran angsuran. Ya, artinya kalau tersedianya fasilitas kredit seperti kartu kredit, maka permintaan uang akan semakin sedikit ya, karena orang menggunakan non tunai. Itu dia. Kemudian harapan tentang harga, kemudian sistem atau cara pembayaran yang berlaku, kemudian kepastian tentang pendapatan yang diharapkan. Nah, itu dia. Oke, itulah faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan uang. Oke, selanjutnya adalah penawaran uang. Oke, dalam penawaran uang
Penawaran uang itu adalah jumlah uang yang tersedia dalam suatu perekonomian. Ya, penawaran uang adalah tugas Bank Indonesia yang dilaksanakan melalui kebijakan moneter. Nah, di video setelah ini habis ini nanti ada tentang kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Oke. Nah, langsung saja ini rumusnya, di mana penawaran uang itu sama dengan M1 tambah M2 tambah M3 tambah near money. Di mana L itu penawaran, M1 itu adalah uang logam, uang kertas dan rekening giro. Sementara M2 itu adalah M1 ditambah tabungan non giral dan rekening bank kurang liquid, dan M3 sama dengan M2 ditambah kesepakatan pembelian kembali jangka panjang, deposito jangka panjang dan aset lain. Ya, near money itu adalah kekayaan bentuk lain yang bisa dikonversi dalam bentuk liquid, misalnya obligasi Bank Indonesia atau obligasi BI. Nah, itulah tadi tentang penawaran uang dan formulanya. Oke, langsung teori penawaran uang. Ya, teori penawaran uang tanpa bank. Ya, itu adalah teori yang merupakan gambaran dari sistem standar emas ketika emas menjadi satu-satunya alat pembayaran. Ya, jumlah uang beredar atau uang yang ditawarkan di masyarakat naik atau turun sesuai dengan tersedianya emas di masyarakat. Berarti dalam teori penawaran uang tanpa bank, emas sangat berperan penting. Nah, kemudian teori penawaran uang modern. Ya, dalam sistem standar kertas dengan otoritas moneter yakni bank sentral yang memproduksi uang primer. Lembaga keuangan perbankan merupakan produsen uang sekunder bagi masyarakat. Oke, keduanya berhubungan sangat erat karena uang sekunder atau uang giral hanya bisa tumbuh karena adanya uang primer. Itu dia. Itulah tadi teori penawaran uang tanpa bank dan teori penawaran uang modern. Ya. Kemudian ini kurva penawaran uangnya. Ya, kurva penawaran uang memiliki slope negatif karena hubungan positif dengan tingkat bunga real ceteris paribus ya. Itu dia. Oke, dia memiliki slope negatif karena hubungan yang positif dengan tingkat bunga real. Artinya antara penawaran dengan bunga berbanding lurus. Ya. Itu dia. Ini kurvanya, ini tingkat bunga, ini penawaran uangnya. Nah, ini kurvanya dia seperti kurva penawaran. Ya, apabila tingkat bunganya tinggi, maka penawarannya ikut tinggi. Apabila tingkat bunganya rendah, maka penawarannya ikut rendah. Ini dia MS, money supply, penawaran uang. Oke. Nah, akan tetapi karena kurva penawaran itu harusnya kurva penawaran itu berbentuk tegak lurus. Karena apa? Karena penawaran uang itu diatur oleh Bank Indonesia. Artinya penawaran uang itu tetap kan gitu dia, karena Bank Indonesia yang mengaturnya. Makanya kurvanya harusnya tegak lurus seperti ini. Nah, jadi berapapun tingkat suku bunganya, penawaran uangnya tetap. Nah, karena apa? Karena diatur oleh Bank Indonesia penawaran uangnya. Makanya seperti ini kurvanya ini berlaku jadinya. Nah, itu dia. Bisa dibedakan ya. Oke. Nah, selanjutnya pergeseran kurva penawaran uang. Ya, mula-mula dari MS1 ya. Dia bergeser ke MS2. Berarti yang terjadi adalah pergeseran kurva ke kiri menunjukkan penawaran uang yang berkurang. Nah, kalau dia ke kiri, penawaran uangnya berkurang. Nah, ini dia. Kalau dia ke kanan, berarti penawaran uangnya bertambah. Nah, di sini dikatakan banyak sedikitnya penawaran uang atau jumlah uang yang beredar ditentukan oleh permintaan melalui bank sentral yang jumlahnya tetap dalam jangka waktu tertentu. Jadi kurva penawaran itu berbentuk tegak lurus karena penawaran uang itu diatur oleh bank sentral atau Bank Indonesia. Nah, itu dia. Oke, faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Yang pertama ada tingkat bunga, kemudian tingkat inflasi, kemudian tingkat produksi dan pendapatan nasional, kemudian kondisi kesehatan dunia perbankan, nilai tukar rupiah, fasilitas kredit, harga barang, selera masyarakat. Nah, itulah dia ya. Sampai selera masyarakat. Oke. Nah, itulah tadi faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran uang. Nah, demikianlah pemaparan saya mengenai permintaan dan penawaran uang. Oke. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih sudah menonton video saya. Sampai di sini dulu untuk video pembelajaran kali ini. Tetap dukung channel ini ya. Jangan lupa di-share ke teman-temannya karena berbagi itu indah, biar sama-sama pintar. Oke, terima kasih, sampai ketemu di pertemuan atau di video pembelajaran selanjutnya. Bye.